Halo Scorpio, selamat datang kembali di channel aku Maila. Readingan kita kali ini bertemakan tentang seseorang yang saat ini lagi memikirkan kamu. Nah, siapakah dia? Dan bagaimana ciri-cirinya? Kita akan coba lihat di sini, bahas di sini ya. Tapi ingat buat Scorpio, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Nah, Scorpio, sebelum aku lanjut karir dengan ini, aku akan selalu berdoa buat kamu semuanya. Semoga selalu bahagia, sehat, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Nah, kita akan shuffle kartunya. Fokus ke kartu ini. Buat Scorpio. Kita akan shuffle kartunya. Siapakah dia yang saat ini sedang memikirkan kamu? Siapakah dia? Seseorang yang saat ini memikirkan kamu. Oke, banyak sekali. Kita ulang ya. Oke. Wow. Ya, ada di Hierophant. Oke, Scorpio. Di sini baca secara general. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga saat kita reading kembali nanti bisa kebaca energi kamu ya di sini. Nah, kita akan coba lihat di sini zodiak yang berdealing dengan kamu atau zodiak orang yang memikirkan kamu saat ini. Itu zodiaknya ada Taurus, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagi, dan ada Libra, Taurus, Virgo, Capri, oke, dan di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang dealing dengan kamu. Aku melihat semua zodiak ada di sini ya. Semua zodiak ada di sini. Oke. Scorpio. Di bottom of the deck aku melihat di sini ada di Hierophant. Di Hierophant ini menggambarkan dimana bahwa ya eh ini bisa kamu bisa dia ya. Bisa vice versa. Artinya di sini ada kondisi nanti hidup kamu ya. Merasa bahwa sudah banyak pengalaman yang kamu eh, miliki gitu ya. Dan ini juga ada Eight of Wands. Ini adanya seperti pengalaman ini membawa perubahan, perubahan kepada hidup kamu ataupun dia di sini. Seseorang yang mungkin memikirkan kamu. Ya, dia berharap segala sesuatu yang aku pikirkan gitu ya dan bisa aku miliki dan akan bisa membawa perubahan ke dalam hidup aku. Nah, inilah. Jadi, orang yang memikirkan kamu ini seakan-akan menginginkan kamu agar seperti ya kayaknya aku bersama kamu itu akan bisa menjadi orang yang begitu apa ya bahagia gitu loh. Karena apa? Karena aku menyukai kamu itu ya dewasa, kamu itu bijaksana, kamu itu mungkin bisa dikatakan orang yang sudah paham gitu loh tentang kehidupan. Karena di sini menggambarkan ya kamu ataupun dia orang yang sudah memiliki banyak pengalaman hidup dan pengalaman itulah menjadi kamu menjadi orang yang begitu berubah gitu ya. Berubah menjadi ya menjadi baiklah bisa dikatakan seperti itu ya. Artinya saat dia mikirkan kamu, berharap kamu menjadi pasangannya, dia tahu dia akan bisa merubah hidup dia gitu loh. Jadi kehadiran kamu di sini akan bisa membawa perubahan dalam hidupnya dia. Nah,
Itu gambaran di sini. Jadi seseorang yang memikirkan kamu ini benar-benar menginginkan adanya perubahan dalam hidupnya dia. Seolah-olah dia itu lagi dalam masalah dan jika dia bisa bersama kamu, mungkin hidupnya akan hilang semua masalahnya, begitu. Yaitu beberapa dari kamu ya. Nah, kita akan lihat di sini. Kartu pertama, ada Queen of Swords. Seseorang ini begitu sangat memikirkan kamu. Dan aku melihat dia di sini. Ya, ini kayaknya kuat seorang feminim ya. Seorang feminim, Scorpio. Dia ini adalah seseorang yang merasa kesepian. Dia orang yang seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena dia tahu dia seorang feminim. Dia menyukai kamu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa ataupun tidak bisa bergerak menuju kamu. Dia menunggu kamu di sini. Menunggu kamu untuk mengungkapkan rasa yang dia miliki sama halnya dengan kamu, begitu. Ya. Di sini menggambarkan dia orangnya berpikir, dia sifatnya menunggu di sini. Dan dia tidak bisa seakan-akan untuk memperjuangkan gitu loh. Dia seperti hanya ingin memberi pesan bahwa aku itu menyukai kamu. Dan untuk actionnya, dia mungkin tidak akan pernah mengatakan itu, begitu ya. Ada Queen of Swords di sini. Dan orang ini sebenarnya dia bisa mengontrol emosinya dia. Dia orang yang tenang di sini. Tapi ketenangannya itu dia kurang percaya diri untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya dia. Mungkin dikarenakan di sini orang yang feminim ya. Tapi bisa juga ya ada yang maskulin. Kamu yang lagi menonton, yang mungkin ya kamu yang lagi menonton ini adalah feminim, otomatis dia seorang maskulin. Dan dia seakan-akan dia sulit untuk mengungkapkan isi hatinya dia. Dia hanya bisa memikirkan kamu. Alasan dia kenapa? Ya, karena apakah di antara kamu ada perbedaan gitu ya? Dari status sosial, apakah di sini kamu orang yang public figure? Jadi seolah-olah, wah, nggak mungkin dia suka sama aku. Aku terlalu kepedean gitu ya, memikirkan kamu begitu ya. Itu yang dia pikirkan. Jadi seolah-olah dia di sini tidak kayak apa ya? Kayak tidak apa ya? Tidak pede aja gitu loh. Karena itu tadi makanya dia sifatnya menunggu di sini. Dia takut untuk memulainya. Dia takut. Ya mungkin saat dia mengungkapkan cintanya, anggaplah di sini dia seorang maskulin. Dia ingin mengungkapkan rasa suka kepada kamu atau memikirkan kamu. Dia cinta di sini sebenarnya. Tapi dia takut gitu loh. Mungkin takutnya itu apa? Saat aku mengungkapkan cinta kepada kamu, lalu kamu menolak, ya otomatis aku malu dong. Nah itu, bisa saja itu yang dia rasakan. Oke, oke, begitu buat Scorpio. Nah, dan aku melihat di sini, dia benar-benar bisa mengendalikan emosinya. Dia bisa menahan gitu, menahan apa yang dipikirkan. Dia sendiri yang merasakan. Jadi dia ingin melihatkan kepada mungkin orang-orang bahwa dia menyukai kamu atau memikirkan kamu. Sementara dari ekspresinya, dia sudah menunjukkan menyukai kamu, ya begitu. Nah, di sini ada Two of Pentacles. Aku melihat di sini seseorang yang begitu bisa menyeimbangkan hidupnya bersama kamu. Artinya aku melihat di sini saat dia memikirkan kamu, disitulah dia merasakan bahwa kamu itu pantas buat dia. Karena apa? Dia merasa seimbang ya dengan kamu. Mungkin status sosial, mungkin bisa saja itu seimbang dengan kamu. Ya, itu yang membuat dia merasa bahwa ya aku memikirkan kamu. Sepertinya dia di sini bisa akan memperjuangkan kamu. Dan aku melihat dia di sini seseorang yang sudah memiliki, mungkin ya, bisa dikatakan dia sudah mapan. Baik kamu di sini feminim ataupun maskulin ya. Yang hidupnya sudah mapan, yang hidupnya sudah bisalah untuk mengarah kepada tujuan pernikahan atau komitmen begitu ya. Oke. Nah, jadi di sini sebenarnya dia pengen menunjukkan kepada kamu bahwa aku itu sudah mampu untuk hidup bersama kamu. Itu yang dipikirkan, ya. Itu yang dipikirkan. Oke. Dan di sini ada justice. Seseorang yang akan merasa bahwa dia akan mendapatkan keadilan itu bersama kamu, begitu ya. Karena aku merasakan di sini kamu yang selalu ada buat dia.
Seakan-akan dia selalu mikirkan kamu, "Wah, kamu itu baik ya sama aku, kamu itu selalu bantu aku. Ya mungkin karena kamulah aku mendapatkan keadilan aku dalam hidup ini," gitu ya. Atau semesta di sini mengirimkan kamu buat aku, begitu. Itu yang dia pikirkan. Sehingga hidupnya di sini akan seimbang. Mungkin pernah ya dulu dia di masa lalu memiliki suatu masalah dalam hidupnya yang tidak bisa dia, apa ya, yang tidak bisa dia, pecahkan gitu loh masalahnya itu. Tapi setelah sejak kamu datang kepada dia, ya akhirnya dia bisa menyeimbangkan semuanya. Dia bisa menyelesaikan semuanya. Dari situlah dia merasa mendapatkan keadilan atas semua yang dia rasakan. Keadilan itu ya berupa kebahagiaan saat bisa ya saat ketemu kamu begitu loh. Dan itulah dia mulai berpikir bahwa, "Wah, kami ini orang yang baik ya, orang yang peduli, orang yang care," gitu ya. Dan aku berharap kamu bisa menjadi pendamping hidup aku. Nah itu dari keinginan dia dalam hatinya dia ya. Dan apalagi di sini? Ada King of Wands. King of Wands ini adalah gambaran di mana dia memiliki kemauan cukup kuat. Dia adalah orang yang bisa dikatakan hidupnya juga terencana. Dia orang yang tegas di sini. Nah, seseorang ini bisa dikatakan akan bisa membawa perubahan dalam hidup kamu. Ya mungkin kamu yang kekanak-kanakan, dia di sini dewasa. Dia di sini bijaksana. Dia bisa mengarahkan kamu kepada suatu kondisi yang mungkin lebih baik dari saat ini. Begitu. Ya, ini juga yang membuat kamu merasa hidup ini ya perlu diperjuangkan. Hidup ini ternyata ya kita harus mengikuti dengan di koridor yang semestinya begitu. Jadi itu. Jadi seseorang ini akan bisa membuat kamu merasa dihargai ataupun dianggap begitu. Ya. Nah, siapa lagi di sini? Aku melihat di sini ada Knight of Cup. Knight of Cup ini menggambarkan bahwa ya orang yang begitu sangat berhati-hati dalam memegang perasaan yang dia miliki, begitu ya. Dan dia berharap dengan apa yang dia sudah lakukan, dia akan mendapatkan hasilnya. Karena di sini ada perjuangan. Perjuangan dia untuk mendapatkan sesuatu cintanya dia. Dan dia itu memikirkan kamu. Dan seseorang ini akan bisa membagikan kamu kenapa? Dia di sini ya melihat orang yang bekerja keras gitu ya. Oke. Nah, dia di sini begitu sangat menghargai kamu nantinya. Dia tahu perasaan kamu, hati kamu, pikiran kamu itu harus dijaga gitu loh. Dan dialah yang mungkin akan menjaganya. Dia yang akan membawa kamu menuju kehidupan yang mungkin lebih bahagia. Itu keinginannya dia. Itu yang dipikirkannya dia terhadap kamu. Seandainya kamu menjadi milik aku akan bisa membahagiakan kamu. Aku akan bisa menghargai kamu. Aku akan menganggap kamu sebagai seseorang yang mungkin paling aku sayangi begitu ya. Ini. Semoga seseorang ini akan hadir dalam hidup kamu. Ya. Oke, buat Scorpio. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik. Kita akan sampel kartunya. Siapakah dia? Seseorang yang saat ini lagi memikirkan kamu. Inisialnya. Siapa dia? Oke, kita akan ambil dari sini ya. Dari bawah. Penipuan N. Seseorang yang menggunakan topeng dalam satu hubungan. Nah, ini. Dimana kamu harus berhati-hati. Untuk mungkin orang yang saat ini memikirkan kamu. Ya bisa aja di antara mereka-mereka ini ada yang hanya ingin memanfaatkan kamu. Ya, jika di sini kamu berada dalam kondisi banyak pilihan. Nah, di situ kamu juga harus bisa memilih. Memilih dan memilah. Ya, mana yang terbaik buat kamu? Mana orang yang pantas buat kamu? Mana orang yang tulus? Mana orang yang tidak? Mana orang yang hanya memanfaatkan kamu? Mana dia orang yang toksik? Nah, disitulah peran kamu saat kamu lagi berdekatan dengan dia. Nah, kamu harus bisa mengetahui
siapa dia sebenarnya. Ya kamu juga seperti itu, ceritakan kekurangan masing-masing, begitu ya. Nah, di sini ada U, daya tarik. Kamu memiliki pesona di mata dia. Nah, artinya itu yang membuat dia memikirkan kamu. Karena kamu itu memiliki pesona, pesona di mata dia, ya. Kamu itu orang yang sangat seperti kayak, ya, aku itu kayak merasa ada satu chemistry dengan kamu gitu loh. Ya, itu juga mungkin karena pesona yang kamu miliki. Oke. Semoga seseorang ini akan tulus ya terhadap kamu. Di sini ada bebaskan diri kamu. Sudah waktunya kamu untuk mengambil kembali kendali atas hidup kamu sendiri. Di sini ada kondisi mungkin ya, kamu sulit membuka hati dan ternyata hadir dia, seseorang yang bisa mengobati luka hati kamu. Dan itu adalah ya, mungkin menjadi jodoh kamu di sini. Ya, itu oke. Nah, itu B. Oke, semoga seseorang yang datang kepada kamu ini dengan inisial ini ataupun siapapun itu, ya, semoga dia adalah orang terbaik buat kamu. Semoga dia adalah orang yang tulus buat kamu ya. Ada transformasi. Saatnya untuk merubah hidup kamu. Nah, disinilah kamu merasa ya mungkin awal sulit untuk move on, sulit melupakan masa lalu. Nah, waktunya lah kamu untuk merubah hidup kamu saat ini. Buka hati kamu, lihat orang-orang yang sedang memikirkan kamu di sini. Karena ada di antara mereka-mereka itu akan menjadi jodoh kamu, ya, yang menjadi soulmate kamu nantinya. Dan aku merasakan hal itu. Mungkin tidak dalam waktu dekat, ataupun juga tidak dalam waktu lama. Karena mungkin ya, kita berpikir kapan ya aku akan mendapatkan jodoh. Tapi ternyata ya tidak seperti apa yang kamu pikirkan. Ya, kamu beranggapan bahwa lama ya ternyata ya dalam waktu dekat ketemu jodohnya. Nah, jadi itu tidak bisa kita pastikan ya. Artinya kita coba berusaha dan berbuat baik gitu aja ya. Dan di sini ada J. Jujur, jangan membuat keputusan berdasarkan rasa bersalah atau apa yang harus kamu lakukan. Karena hanya dengan jujur pada diri sendiri kamu bisa jujur pada orang lain. Oke. Nah, ini ada C. Artinya kamu jujur dulu nih pada diri sendiri. Aku menyukai dia. Mungkin ada seseorang nih, ya. Aku menyukai dia. Jika kamu menyukai dia, ya udah, katakan. Apapun resikonya, itu nanti ya, itu harus bisa kita pegang. Karena itu memang punya resiko. Saat kita mengungkapkan rasa kepada seseorang dan orang mungkin itu tidak menyukai kita harus terima. Oke, nah seperti itu. Jadi tidak juga kita paksakan. Artinya kita sudah jujur nih. Jujur dengan diri sendiri dan jujur kepada orang lain. Dan itu bisa saja dengan kejujuran itu kita akan mendapatkan suatu hikmah gitu loh. Oke, Scorpio. Mungkin itu dulu reading kita buat Scorpio. Semoga bermanfaat. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia. Sampai ketemu lagi, dadah.